program keahlian elektronika industri. Maka hal ini kami akan menjelaskan tentang penerapan, perbaikan, dan perawatan peralatan elektronika pneumatik. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ridho Saputra, SPD, dan Bapak Taufik Hidayat, SPD. Komponen-komponen pada elektronika pneumatik adalah yang pertama, kompresor. Kompresor ini fungsinya untuk memberikan tekanan udara pada sistem elektronika pneumatik. Nah, yang komponen yang kedua adalah FR unit. FR unit ini berfungsi untuk memfilter serta memantau berapa tekanan yang akan disuplai ke sistem elektronika pneumatiknya. Nah, komponen yang ketiga adalah solenoid. Solenoid ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan katup pada komponen elektronika pneumatik agar bisa mensuplai udara atau udara bertekanan pada silinder nantinya. Nah, komponen yang selanjutnya adalah silinder. Silinder ini berfungsi untuk menggerakkan aktuator pada sistem elektronika pneumatik. Komponen selanjutnya adalah limit switch. Limit switch ini adalah sensor yang akan mendeteksi pergerakan dari aktuator yang difungsikan. Gunanya adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem katup yang ada pada solenoid nantinya. Komponen selanjutnya adalah pass button. Pass button ini adalah saklar elektronik yang akan ditekan secara mekanik, mana akan menaktifkan dan menonaktifkan fungsi pada elektronika pneumatiknya. Nah, komponen selanjutnya adalah relay. Relay yang digunakan pada elektronika pneumatik adalah relay dengan daya atau tegangan 24 volt. Relay ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan solenoid yang akan difungsikan untuk sistem elektronika pneumatik. Nah, komponen selanjutnya yang digunakan untuk elektronika pneumatik adalah power supply. Power supply ini difungsikan untuk mensuplai tegangan yang akan difungsikan pada rangkaian elektronika pneumatik, yang mana power supply ini berubah dari tegangan AC menjadi tegangan DC 24 volt. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan dan perbaikan peralatan elektronika yang pertama adalah multimeter, di mana multimeter nantinya digunakan untuk mengecek sumber tegangan rangkaian atau peralatan, mengecek atau jalur yang terputus atau sambung, kemudian mengecek komponen baik atau tidaknya. Selanjutnya yaitu pisau atau pisau scatter, fungsinya nanti untuk memotong atau ada kabel-kabel yang mau dipotong. Kemudian selanjutnya yaitu obeng. Pertama yaitu obeng minus, obeng plus, dan obeng spiral. Nantinya fungsinya yaitu untuk membuka atau membongkar komponen yang terlalu ganti. Selanjutnya yaitu kuas, yang mana nanti kuas untuk membersihkan kotoran atau debu pada rangkaian atau peralatan yang akan dilakukan perawatan atau perbaikan. Selanjutnya yaitu tang potong, nanti fungsinya yaitu untuk mengupas kabel atau hal-hal yang perlu dibongkar nantinya. Selanjutnya yaitu bahan yang dibutuhkan thinner atau kain lap, yang mana nanti fungsi thinner dan kain lap itu untuk membersihkan peralatan yang berkarat atau yang sudah berkarat nantinya. Selanjutnya yaitu solder, timah, traktor, dan fluknya, yang nanti untuk fungsinya untuk mengganti atau yang mengganti komponen yang rusak pada rangkaian. Baik, hanya itu peralatan dan bahan peralatan dan perbaikan peralatan elektronika. Inilah cara kerja dari rangkaian pneumatik menggunakan satu kontaktor, yang mana kontaktor ini akan menyalurkan atau mengaktifkan dari solenoid yang digunakan. Solenoid ini akan membuka dan menutup katup pada presurnya, yang mana akan memberikan tekanan udara pada silinder yang digunakan. Jadi ketika pas buttonnya ditekan, maka kondisinya akan
aktif. Kemudian, nah beginilah cara kerja dari rangkaian pneumatik yang telah dirancang menggunakan satu buah silinder dan satu buah solenoid. Yang mana tombol untuk mengaktif dan menonaktifkan itu kita gunakan adalah pas button normally open. Yang mana button normally open ini ketika kita tekan maka akan aktif. Atau bukti aktifnya akan menandakan bahwa solenoid ini menghidupkan indikator lampunya. Dan kemudian ketika kita lepaskan maka kondisinya tidak aktif atau terbuka kembali. Nah, mari kita lakukan untuk percobaan rangkaian pneumatik menggunakan satu buah power supply dan satu buah single acting cylinder, kemudian satu buah single solenoid valve dan satu buah tombol pas button normally open. Yang mana cara kerjanya ini adalah ketika pas buttonnya ditekan maka solenoidnya akan berfungsi aktif. Tandakan dengan lampu indikator pada solenoid yang digunakan dan disertai dengan silindernya akan kondisi terbuka. Kemudian ketika kita lakukan maka akan menonaktifkan atau mematikan dari solenoidnya, kemudian sehingga reaktornya akan berkondisi kepada kondisi tertutup kembali. Marilah kita cobakan simulasikan rangkaian yang telah kita buat menggunakan pneumatik. Nah, ini menggunakan tombol pas button. Ketika kita tekan pas button, namun alatnya tidak berfungsi dengan baik, itu ditandai dengan solenoidnya tidak menghidupkan lampu indikator dan silindernya tidak kondisi aktif. Nah, setelah kita lakukan tadi tapi alatnya tidak berfungsi, kemudian kita uji dulu pas buttonnya menggunakan multimeter. Nah, ketika ditekan seharusnya kalau pas buttonnya aktif maka akan menampilkan nilai tahanan dari pas buttonnya, namun ini tidak menampilkan, itu menandakan pas buttonnya yang tidak aktif. Karena itu kita perlu perbaikan dari pas buttonnya. Pertama kita buka covernya, kemudian kita amati apakah ada kabel yang terputus atau tidak. Jika ada yang terputus itu bukti yang membuat penyebab kerusakannya. Namun kalau tidak ada berarti kita fokus ke bagian dalam dari relay pas buttonnya. Kita gunakan yaitu pertama ring untuk membuka dari pas button ini. Nah, kita bersihkan setiap bagian-bagian dari pas buttonnya dengan menggunakan thinner supaya karatan-karatan pada logamnya ini bisa dipastikan dalam memasangnya kita tidak memasang terbalik. Nah, kalau terbalik itu juga tidak akan bekerja dengan baik. Menandakan sudah terhubung satu kakinya, dan kaki kedua sudah terhubung, ketiga, kaki keempat. Dan kita lakukan pengujian awalnya, apakah ketika kita tekan sudah berfungsi atau belum. Nah, itu menandakan sudah berfungsinya pas buttonnya, akan menunjukkan nilai tahanan pada pas buttonnya. Nah, sekarang kita uji kembali rangkaian pas button yang sudah kita perbaiki tadi dengan menghubungkan dengan rangkaian pneumatiknya dan ditekan tombol powernya. Ke tengah power kita tekan pas buttonnya. Nah, ini menandakan pas button yang sudah kita perbaiki tadi sudah berfungsi dengan baik kembali, ditandakan dengan adanya lampu indikator pada solenoid aktif dan silindernya sudah berfungsi kembali. Demikianlah video pembelajaran tentang pemeliharaan dan perawatan peralatan elektronika industri yang telah disampaikan oleh rekan saya Pak Rido dan Pak Taufik. Semoga bermanfaat
untuk kedepannya oleh yang menggunakannya. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.